Sunat asik tanpa suntik, ngobrol asik bareng Sunaholic. Halo sobat semuanya, bertemu dengan aku Zia yang akan menemani teman-teman semuanya selama 15 menit ke depan dalam program podcast Sunaholic bersama Mas Ari. Halo Mas. Halo sobat Sunaholic. Iya, senang sekali bertemu Mas Ari hari ini. Gimana Mas, hari ini kliniknya rame nggak? Alhamdulillah ada beberapa pasien sunat yang hari ini didominasi pasien bayi ya. Pasien bayi? Iya. Wow, ini Zia baru tahu ya kalau ada pasien bayi yang bisa disunat. Iya, memang. Iya, kan mungkin sedikit ilmu yang bisa di-share kepada Zia sama teman-teman yang ada di rumah nih ya. Karena sedikit pengetahuan Zia terkait sunat persunatan ini. Itu Zia tahu kalau sunat itu standar umurnya tuh sekitaran ya teman-teman laki-laki ya, masih biasanya. SD, Betul. Nah itu gimana kok sekarang sudah ada bayi yang bisa disunat? Jadi begini ya, kalau masalah khitan pada bayi itu sebenarnya sangat dianjurkan semakin dini untuk khitan itu semakin baik. Tetapi mungkin karena stigma masyarakat ya di daerah kita, di mungkin saya survei itu di area Karis dan Kediri ya, Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, itu memang rata-rata budaya kita orang tua itu mengkhitankan putranya itu di SD kelas 4, 5, 6 SD, ada yang kelas 1, 2 SMP ya. Itu budayanya. Tetapi secara teori, secara prinsip khitan itu semakin dini semakin baik. Jadi kalau kita melihat ke daerah luar, yang saya tahu kita ada di NTB, Lombok, di daerah Jawa Barat, Tasikmalaya, Bandung, itu sunat itu bayi semua. Jadi bayi usia 2 minggu, 1 bulan, itu sudah banyak yang sudah khitan seperti itu. Khitan, oke. Nah, apakah metode yang digunakan untuk mengkhitan si bayi ini sama dengan metode yang sudah umur SD kah atau SMP gitu? Oh gitu. Jadi di Sunaholic kita itu dibekali atau mempunyai beberapa varian metode sunat yang sangat lengkap. Selain sangat lengkap, di Sunaholic kita operator khitannya itu sudah tersertifikasi khitan modern dan berpengalaman di operator jam terbang untuk sunat. Jadi metode sunat bayi itu sendiri memang ada sendiri khusus untuk sunat untuk usia bayi yang mendukung untuk kenyamanan, keamanan dan perawatan yang sangat mudah. Itu ada di Sunaholic. Ada di Sunaholic nih. Jadi beda ya Mas ya, ini treatment sama khitannya bayi sama orang dewasa nih. Oke, jadi treatment apakah ada treatment khusus nih untuk after khitan si bayi ini? Ada. Jadi sunat bayi di Sunaholic itu selain menggunakan teknik khusus untuk khitan bayi, itu kelebihannya lagi sudah tanpa jahitan ya. Oh iya, jadi selain nyaman untuk anak, jadi udah enggak ada jahitan, enggak pakai perban ya. Enggak pakai perban. Yang perawatannya susah, orang tua harus merawatnya itu takut biasanya itu. Itu kita sudah menggunakan metode sunat dengan alat modern yang dimana si anak atau si bayi ini tetap bisa mandi, jadi tetap mandi seperti biasa, bisa kena air, bisa kena pakai pampers, jadi memang sangat-sangat safety banget. Terus mudah perawatannya karena hanya cukup rajin direndam. Jadi ketika si bayi ini mandi itu biasanya mandinya cepet ya, 2-3 menit. Betul. Itu ya 5-10 menit sambil main air gitu. Jadi biar perawatannya ikut berjalan gitu. Jadi sangat mudah sekali perawatannya. Jadi justru malah disuruh lama-lama berendam. Iya. Enak banget ya, nggak usah gonta-ganti perban lah. Kita harus malah
pantang air ya kalau yang biasanya. Iya, Nggak boleh ini kena air bebas dulu. kena air. Kalau ini bebas Jadi malahan. karena tidak ada jahitan, tidak ada perban, misal anak pipis, misal BAB gitu ya langsung dicuci, bisa dibersihkan. Langsung bisa Begitu. dibersihkan. Oke. Jadi gitu ya teman-teman, malah enak nih ya udah Iya. sunat sejak dini. Nah, mungkin kalau ngomongin usia bayi yang disunat itu sangat-sangat minim banget ya Mas ya. Iya. Biasanya itu jenengan untuk menangani pasien Bayi ya? itu berapa umurnya? Jadi untuk sunat bayi itu di Sunaholik kita minimal usia 7 hari. 7 hari. Ya, karena apa kita mengkondisikan si bayi ini benar-benar sudah aman ya, tidak ada gangguan bawaan kelahiran. Oh, iya. Jadi 7 hari sudah bisa dikitan, terus apa namanya, karena sangat nyaman, biasanya metode ini kita tidak menggunakan banyak obat. Oke. Karena di sunat bayi, ketika bayi ini merasakan nyeri atau bayi ini rewel, ini bisa langsung digendong sama ibunya biasanya, bisa langsung diminumin Iya. dengan ASI, dan itu adalah obat paling manjur untuk sunat bayi. Jadi sangat minimal obat. Sangat minim Betul. obat. Obatnya langsung ibunya sendiri. Langsung ibunya sendiri. Karena udah minimal nyeri dari teknik sunatnya itu. Oke, luar biasa banget. Nah, kalau menurut jenengan nih, apakah pernah menemui orang tua yang khawatir akan keamanan dari sunat bayi ini? Mas? Ya, memang karena di sekitar kita ini untuk area Blitar, Tulungagung dan sekitarnya, memang banyak yang berminat, tetapi orang tua ini takut ya, takut karena kok bayi harus sunat. Nah, di sini kita memberikan ruang untuk konsultasi dulu sebelum diputuskan untuk tindakan kita di Sunaholik. Jadi kita free, bebas untuk konsultasi, bisa datang langsung ke Sunaholik atau telepon by WA juga bisa. By WA juga Betul. Jadi kita akan jelaskan bagaimana prosedur untuk sunat bayi, bagaimana keunggulan sunat bayi itu. Dan ini banyak sekali kita temukan kasus di mana bayi ini ada gangguan ya, fimosis istilah medisnya. Itu kalau orang tua dulu bilangnya bungkus. Nah, itu di mana ada kondisi nyeri atau sulit untuk pipis di bayi, itu bisa dikerjakan di Sunaholik seperti itu. Jadi tidak perlu sudah cukup di Sunaholik sudah bisa untuk dikerjakan. No worry ya, nggak khawatir lagi nih. Betul banget. Nah Mas, kalau ngomongin tentang sunat bayi itu tadi, apakah ada efek samping kah, atau entah itu setelah nanti sunatnya itu di umur 2 bulan masa bayinya dia, nanti itu bisa mengganggu pertumbuhannya ketika besar kah? Oh begitu. Jadi sesuai prosedur bedah atau kitan itu masuk di prosedur bedah minor. Itu di mana sunat itu adalah menghilangkan atau memotong jaringan. Yang kita sunat adalah kulit, yang di mana kulit preputium itu dipotong atau dihilangkan dengan prosedur yang baik. Untuk komplikasi atau efek jangka panjangnya, asalkan sunat bayi ini dikerjakan dengan baik, itu tidak ada masalah. Tidak akan mengganggu pertumbuhan ya. Yang orang bilang mungkin kalau sunatnya dari bayi ternyata tumbuh kembangnya nanti akan terganggu, tidak bisa gede, tidak bisa sesuai, tidak mungkin itu, karena hanya memotong ujung kulit aja. Jadi sangat-sangat aman, sangat-sangat disarankan, karena apa? Dari kelebihan sunat bayi ini akan lebih cepat sembuh. Kenapa? Karena kulitnya masih tipis dan minimal sekali untuk adanya komplikasi seperti itu. Minim ada resiko ya, Mas? Resikonya. Oke. Jadi itu ya teman-teman semuanya, bagi ayah bunda yang ada di rumah yang punya baby, jangan takut untuk mengsunatkan babynya yang masih bayi. Jadi teman-teman semuanya nggak usah takut lagi untuk menghitankan bayinya sejak dini ya Mas ya. Justru malah lebih cepat lebih baik. Tapi jangan lupa hitan hanya di Sunaholik. Sunat asik tanpa suntik, ngobrol asik bareng Sunaholik. Oke.
Sampai bertemu di podcast selanjutnya teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Bye-bye.